Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Fitrahman dengan NIM C1C022133. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembukuan pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi di bidang perpajakan. Baiklah, masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian pembukuan dan pencatatan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 29 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pembukuan merupakan suatu proses dalam pencatatan yang dilakukan secara rutin atau bisa disebut dengan secara teratur. Gunanya adalah untuk mengumpulkan data atau informasi keuangan yang meliputi antara lain harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Sedangkan pengertian pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Materi yang kedua yaitu kewajiban dalam pembukuan dan pencatatan. Dilakukan oleh wajib pajak, orang pribadi, dan badan. Wajib pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang telah diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta peninjauan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarannya pajak yang terutang. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang lain selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Materi yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Adapun tujuan pemeriksaan pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545-KM-04-04-2000 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu menguji kepatuhan wajib pajak atau perorangan maupun badan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak. Dua, tujuan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan ketentuan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk prosedur pemeriksaan berdasarkan pasal 25 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 03/2013 tentang tata cara pemeriksaan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK 03/2021 atau PMK 17/2013, PMK 18/2021. Surat pemberitahuan tersebut diterbitkan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebagaimana tercantum dalam surat pemerintahan yang tercantum dalam surat perintah pemeriksaan SP2. Untuk surat tagihan pajak atau STP, dalam hal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan secara langsung dan wajib pajak tidak berada di tempat surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan kepada wakil atau kuasa dari wajib pajak atau pihak yang dapat mewakili wajib pajak sesuai dengan pasal 26 ayat 2 PMK 17/2003 atau PMK 18/2021. Materi yang selanjutnya yaitu penyidikan pajak. Penyidikan merupakan suatu proses keberlanjutan dari proses pemeriksaan yang mengindikasi adanya bukti permulaan. Bukti permulaan itu sendiri merupakan suatu keadaan benda ataupun bukti yang dapat memberikan petunjuk atas adanya suatu tindakan pidana perpajakan. Untuk wewenang penyidikan, orang yang berwenang untuk menyidik ialah pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan
tindak pidana perpajakan dengan mengacu pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP, terdapat 11 wewenang penyidik dalam menjalankan tugasnya. Untuk penghentian penyidikan berdasarkan pasal 44A Undang-Undang KUP, penyidikan akan dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana perpajakan. Penyidik juga dapat dihentikan apabila peristiwa tersebut telah kadaluarsa atau tersangkanya telah meninggal dunia. Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat pemerintah pergantian penyidikan. Selain itu, penghentian penyidik hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Wajib pajak juga harus membayar sanksi administrasi berupa denda 4 kali lipat dari jumlah pajak yang dilakukan atau jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang seharusnya dikembalikan. Materi yang terakhir yaitu sanksi tidak dipenuhinya kewajiban pembukuan dan pencatatan. Jika kewajiban pembukuan atau pencatatan yang dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi atau tidak dapat diketahui besarannya pajak yang terutang, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai Undang-Undang KUP Pasal 13 tentang penerbitan SKPKB. Ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Utang menurut SKPKB dapat ditambah dengan sanksi kenaikan 5% atau 100% tergantung jenis pajaknya. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan terhadap pengusaha yang wajib pembukuan namun tidak menyelenggarakan pembukuan dimaksud dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 juta rupiah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.